Walau pada dasarnya konflik tetap menjadi pendorong utama terorisme. Lebih dari 96% kematian akibat terorisme pada tahun 2019 terjadi di negara-negara yang sudah mengalami konflik bersenjata. Menurut laporan global terorisme Indeks 2020. Internet juga mendorong perekrutan teroris perempuan atau pria. Peran internet sebagai media perekrutan, penghasutan, dan propaganda yang lebih efektif dan efisien. Internet juga membantu dalam pembelian senjata dan pengiriman uang yang lebih mudah dan sulit dilacak. Para pelaku terorisme juga memanfaatkan teknologi AI untuk membuat deepfakes, untuk membuat rekaman seseorang seolah-olah mengatakan hal yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Tak hayal hal ini berpotensi memicu misinformasi, hoax, perpecahan, dan ketidakstabilan politik. UN 2021. Dulu perempuan merupakan kelompok yang dianggap tidak mampu berada di peranan politik karena dianggap sebagai kelompok lemah dan tidak bisa bernegosiasi. Akan tetapi saat ini peran perempuan justru dianggap jauh lebih penting dibanding laki-laki. Hal ini karena perempuan memiliki semangat dan motivasi lebih tinggi dibanding laki-laki. Seperti kasus Abu Hamzah, di mana istrinya Solimah ternyata memiliki semangat menyebarkan radikal lebih gencar dibandingkan suaminya. Dampaknya, perempuan bukan hanya sebagai faktor pendorong, namun sudah berkembang menjadi pelaku terorisme. Jika dahulu peran perempuan hanya sekedar melindungi buronan teroris, perekrutan, penyebaran propaganda, menikah dengan jihadis, sehingga mendidik anak-anak menjadi tokoh yang kelak akan memiliki militansi radikal. Saat ini para perempuan radikal dikenal sebagai perempuan yang telah agresif atau lebih agresif dan penuh dengan kemarahan dan kekerasan dibanding laki-laki, sehingga perlu ditanggapi dengan segera, baik melalui pendekatan humanis atau hukum. Dibutuhkan lebih banyak perempuan yang berkontribusi dalam aktivitas yang positif agar justru mereka menjadi agen-agen perubahan sosial, bukan menjadi penebar pemikiran radikal. Maka perlu supaya masing-masing perempuan untuk melakukan perjuangan dalam hubungan pribadi, dalam kehidupan mereka sendiri. Lebih jauh lagi, sudah banyak keberhasilan perempuan yang bekerja secara kolektif untuk membawa perubahan keluarga, kelembagaan sosial, masyarakat. Semangat dan manifestasi nyata perubahan sosial tersebut diwakili melalui 16 tulisan berikut ini. Para perempuan ini sebagai perspektif menjadi sosok-sosok teladan, optimis, dan produktif. Aksi konkret mereka di ruang domestik dan sosial telah mampu memberikan harapan besar bagi negara ini, bahwa sebenarnya lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia yang inspiratif, yang bukan hanya kuat dalam aspek gagasan, tetapi telah mampu menorehkan kontribusi nyata bagi peradaban baru, peradaban inovasi digital. Melalui tulisan dalam dimensi sosial ini, kita akan mendapatkan gambaran lebih dekat pada berbagai aspek pemberdayaan perempuan. Editor telah mencoba untuk mencetak setiap aspek dari masalah sosial melalui 16 artikel yang disambungkan atau disumbangkan oleh penulis perempuan yang berbeda. Tulisan yang pertama dengan judul Dakwah Rumah Perempuan Desa, karya dari Nurul Latifah, berjudul Dakwah Ramah Perempuan Desa, menggambarkan kekuatan perempuan desa di Gunung Kidul dari keputusasaan hidup dan tantangan radikalisme. Saluran dakwah telah memperkuat mental dan menepis mitos pulung gantung di Gunung Kidul bagi para perempuan,
pulung gantung adalah mitos yang dilatar belakangi tekanan sosial dan ekonomi yang amat berat. Adapun hambatan yang dialami ialah keterbatasan waktu yang dimiliki perempuan karena multi peran sebagai pekerja yang juga mengurus anak serta mengurus rumah tangga. Kondisi ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kapasitas dirinya dalam menimba ilmu. Melalui dakwah ramah perempuan desa, para perempuan mendapatkan arena untuk memperoleh kekuatan psikis agar diperlakukan sesuai dengan marwah kemanusiaan serta menjadi support sistem bagi mereka satu sama lain. Musola sebagai tempat mengaji dan mengkaji juga menyediakan ruang dialog berkesinambungan dalam upaya memberantas kekerasan dan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Mereka juga dapat memiliki bekal untuk lebih bersabar dan memiliki daya tahan menghadapi kemalangan. Dampaknya, perempuan dapat semakin berdaya dan mencapai peningkatan kapasitas dalam mempersiapkan generasi pasca milenial. M yang memiliki kecerdasan aversitas atau berjuang tinggi, perempuan desa harus bangkit serta optimis dalam menatap era disrupsi. Tulisan yang kedua berjudul Kerentanan Komunitas Pariwisata Semasa Pandemi COVID-19. Karya Nurul Mutmainah Jamil bercerita tentang ketangguhan perempuan desa Pajam Wakatobi di tengah pandemi COVID-19. Banyak perempuan di desa Pajam mengalami kesulitan akses pada bahan dan pendistribusian karya tenun mereka. Omset perempuan penenun mengalami penurunan hingga 75% dari tahun 2020. Aktivitas tenun pun sempat terhenti, padahal desa ini sejak lama dikenal sebagai perkumpulan komunitas penenun perempuan Homoru yang masih eksis sampai hari ini. Penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wakatobi berdampak pada penurunan drastis angka penjualan tenun. Namun mereka pun mulai belajar memasarkan produk melalui media sosial seperti Facebook. Produk tenun pun diverifikasi dan dibanderol mulai dari Rp20.000. Bagi perempuan desa Pajam, menjadi teladan tidak harus melakukan hal besar, tetapi memberikan keteladanan dengan terus mengasuh diri, termasuk memperkaya khasanah komunikasi lewat ruang digital. Pandemi membawa tantangan pada desa Pajam, tapi hal ini tak lantas membuat mereka menyerah, melainkan memikirkan solusi-solusi baru. Pandemi COVID-19 jadi badai bagi iklim tenun desa ini, tetapi sekaligus melahirkan penangkal tantangan ekonomi lewat resiliensi para penenun perempuan desa Pajam. Bertahan memproduksi kecantikan tenun dan kekayaan budaya Homoru. Tulisan ketiga dengan judul Inspirasi Perempuan Teladan Optimis dan Produktif atau TOP. Tulisan berikutnya dari Fatmawati Arisudin yang memberi inspirasi dan teladan bagi perempuan tentang metode pemberdayaan manusia dan lingkungan yang inovatif. Menurutnya, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang perempuan muslim. Ia bersama relawan lain mendirikan sebuah lembaga bernama Professors Art Production atau PAP. PAP merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang lingkungan, pendidikan, pemberdayaan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan entrepreneurship. PAP saat ini menjalankan 3 program unggulan, yaitu Socialpreneur Case to Village, Tukar Sampah dengan Ijazah Kesetaraan, dan Islamic Environment School atau Sekolah Alam PAP,
Sosialpreneur Gustuvillek adalah program yang dikhususkan untuk membantu Pemdes untuk mengelola sampah yang ada di desa. Program tukar sampah dengan ijazah kesetaraan adalah program untuk menyelamatkan pemuda dari putus sekolah, sekaligus menyelamatkan lingkungan dari sampah organik. Sedang program Islamic Environment School atau IES bertujuan memberikan pendidikan kepada anak-anak usia dini agar dapat menjaga lingkungan sejak dini. Hasil kerja keras Fatmawati telah menerima banyak penghargaan. Beberapa di antara adalah delegasi STA Australia Award tahun 2019, penerima penghargaan aktivis lingkungan oleh Kapolda Sulawesi Barat tahun 2019, dan 10 besar SDG PIPE Pemuda Indonesia Penggerak Perubahan dan Filantropi Indonesia kerjasama dengan Campaign AIDS tahun 2019. Tulisan keempat dengan judul Duniaku Seputar Sampah, Mengajar dan Menjadi Ibu. Tulisan berjudul Duniaku Seputar Sampah, Mengajar dan Menjadi Ibu dari Wininantin Khamina menegaskan peran ibu sebagai teladan yang optimis dan produktif untuk keluarga dan lingkungan. Menurutnya, berbuat baik itu tidak untuk orang lain, tetapi sejatinya untuk diri kita sendiri. Seorang ibu merupakan sekolah pertama dan teladan bagi anak-anak dan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, seorang ibu harus konsisten dalam kebaikan dan terus berupaya agar anak-anak mendapat teladan yang baik. Salah satunya melalui pembiasaan pada anak-anak untuk memilah sampah, perilaku peduli lingkungan, dan ini juga ditambahkan Wininantin pada mahasiswa saat mereka mengumpulkan tugas kuliah. Optimisme juga merupakan sifat yang harus dimiliki seorang ibu. Tanpa sikap optimis tentu akan mudah stres, frustasi, bahkan depresi. Keluarga pun harus selalu diberikan optimisme. Apalagi semasa pandemi COVID-19, sifat produktif juga perlu diterapkan. Anak-anak diajarkan agar semakin produktif di masa pandemi. Seperti contohnya membuat camilan kacang tersembunyi yang dijual. Tidak hanya itu, agar tahan sekitar rumah menjadi produktif, kebutuhan menjadi aktivitas yang juga dilakukannya. Saat libur, anak-anak pun ikut terlibat kegiatan itu. Jika kaum ibu lebih produktif, maka akan berdampak positif bagi diri dan keluarga. Mereka bisa menambah penghasilan keluarga sehingga lebih sejahtera. Tulisan yang kelima dengan judul Melayani Tanpa Batas, Perempuan Bisa. Karya dari Khotimatul Husna menceritakan dengan baik dan inspiratif tentang mendiang sang ibunda Siti Maskanah. Sang ibunda memiliki 8 anak dan hanya lulusan SR atau sekolah rakyat, tetapi rasa percaya diri dan optimismenya telah melampaui jenjang pendidikannya. Hampir seluruh hidup ibunda beliau diabadikan untuk keluarga dan masyarakat tanpa batas. Nasihat beliau yang masih membekas adalah gelar nokloso atau bentangkanlah tikar. Dimanapun berada untuk belajar atau mengajar semampumu. Sang ibunda membesarkan anak-anaknya tanpa pernah mengeluh dan berprinsip anak-anaknya harus menjadi seorang sarjana dan mendapat pendidikan agama yang baik. Sang ibunda adalah pendiri dari banyak lembaga yang tidak diwakili dengan modal material besar. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa kerja sosial mendatangkan berlipatnya kebaikan dan kemudahan. Ibunda juga sosok pemberani dan memegang teguh prinsip kebenaran. Meskipun mendapat tantangan dulu, desa yang ditinggali mereka terganggu dan khawatir tradisi lama tersingkir. Namun
Mimpi ibunda menjadi nyata karena sekarang desa kami justru menjadi desa santri. Sang ibunda adalah juga pemimpi yang melangkahkan kaki untuk menggapai asanya. Semua dilakukan baik dengan ikhtiar lahirlah maupun batiniah. Sang ibunda adalah orang yang sangat ikhlas. Tulisan ke-6 dengan judul Adinda, Antara Mimpi, Harapan, dan Kenyataan. Tulisan karya Siti Aisyah Wahab menyoroti kegigihan Dinda, bukan nama asli. Berjuang sejak kecil dan menjadi ibu yang mendukung kehidupan finansial keluarga. Dinda tidak mengenal ayahnya. Ia dirawat dan dibesarkan oleh ibunya semata. Ketika mulai masuk SMP, kehidupan Dinda di desa bersama sang ibunda harus berpisah karena ia harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sehingga Dinda kecil dititipkan tinggal bersama kakek neneknya di Yogyakarta. Setelah lulus SMA, Dinda mendaftarkan diri ke perusahaan penyalur tenaga kerja sebagai TKI. Tapi selama di penampungan, Dinda merasa TKI bukan menjadi impiannya. Dinda pun akhirnya kabur dari tempat penampungannya. Setelah kembali ke kampung, Dinda yang masih punya keinginan untuk untuk sukses dan melanjutkan pendidikan hingga kuliah. Walaupun tiba-tiba ia diminta menikah dengan lelaki pilihan ibunya. Namun Dinda memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Sebelum mendapatkan pekerjaan yang layak, Dinda mencoba melamar pekerjaan sebagai SPG, alat kursi pijat, untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya hidupnya dan kos di Jakarta. Setelah pindah kerja ke perusahaan otomotif, kehidupan Dinda masih belum baik karena gaji UMR semata. Ia memilih menikah dan memiliki buah hati. Namun ia masih dihadapkan pada pilihan, yaitu tetap lanjut bekerja atau berhenti. Dan pilihannya pun akhirnya berhenti bekerja untuk merawat kedua anaknya. Dimulai dari tahun 2017, akhirnya Dinda memutuskan untuk menjalani usaha yang ditawarkan oleh temannya. Dan usaha yang dijalani dalam beberapa tahun, sejak tahun 2017 hingga 2021, banyak kelimpahan berkah yang diberikan Allah untuk Dinda dan keluarga. Tulisan ke-7 dengan judul Berjuang untuk Kesetaraan Disabilitas, karya dari Irna Riza Zuliastuti yang berjudul Berjuang untuk Kesetaraan Disabilitas, menyoroti kesempatan yang sama tidak dirasakan para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, Mitra Masyarakat Inklusif atau MMI mencoba menjembatani fenomena ini. Tidak sedikit kasus penerimaan CPNS sektor formal dan swasta yang meminggirkan para penyandang disabilitas. Akibatnya 99% penyandang disabilitas mengandalkan sektor informal sebagai pelaku UMKM, namun minimal perhatian dan program. Sehingga MMI melihat perlunya pengorganisasian guna mengajak semua pihak, baik penyandang disabilitas, lintas jenis disabilitas dan non-disabilitas, untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang inklusif. MMI juga memberikan edukasi dan advokasi terkait instrumen kebijakan yang sudah ada. Tantangan kelompok disabilitas yang masih mendapat objek program pemberdayaan menyebabkan dirinya dan MMI menjadi pihak yang dicurigai mendapat keuntungan. Ia sangat mengharapkan pemerintah daerah dapat merealisasikan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai program yang utuh, tidak sebatas janji politik saja. Tulisan yang ke-8 dengan judul Inspirator Hadir untuk Generasi Masa Depan, karya dari Dia, berjudul Pikanti Dewanti. Inspirator Hadir untuk Generasi Masa Depan adalah kisah yang mengulas inspirasi sang mendiang bapak untuk menghargai kerja keras dan rasa cinta pada literasi dan sastra untuk perempuan. Ragam aktivitas bersama sang bapak menjadi penguat. Dia melihat sang bapak menghafal naskah berkali-kali dengan penuh penjiwa, sehingga
ia ikut dalam alur bermain drama dengan mengumpulkan beberapa tulisan cerita yang didapatkan dari perpustakaan. Semua terhenti saat ia kehilangan sosok bapak. Walau saat kuliah, ia sadar bahwa banyak orang hebat terlahir dari karya-karyanya sama seperti sang bapak. Buku goresan pena perempuan untuk sang pembelajar tahun 2014 adalah karya pertama dia. Sejak saat itu dia membiasakan menjadi model bagi generasi perempuan di saat mereka belajar tentang banyak hal. Kecintaannya pada literasi mendorong dia memutuskan untuk merintis komunitas menulis dan sastra bersama komunitas Ruang Imajinasi Sastra. Karya berikutnya pun lahir seperti Wisdom Stories tahun 2018, Kesiapan Perubahan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 2019, Buku Kewirausahaan Organisasi 2020, dan Buku Manajemen Sumber Daya Manusia tentang Perilaku, Kepemimpinan dan Komitmen tahun 2021. Sampai saat ini dia menjadi penulis di media online Rahma ID. Aktivitas nulisnya ditunjukkan untuk terus membangunkan cita-cita dan meyakini bahwa apa yang dinarasikan dapat bermanfaat untuk berbagai generasi, khususnya perempuan. Tulisan yang ke-9 dengan judul Kepak Sayap Psikolog Perempuan Dampingi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat. Karya dari Fitri Sukmawati, seorang dosen IAIN Pontianak, menceritakan kiprah dan bakti dirinya sebagai psikolog untuk mengatasi kekerasan pada perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Sesuai lulus pendidikan S1 di Fakultas Psikolog UNS tahun 2001 dan menjadi psikolog tahun 2003, ia diterima menjadi pegawai negeri sipil atau PNS sebagai dosen dan di IAIN Pontianak. Ia pun tetap memberikan layanan psikologi bagi masyarakat yang membutuhkan. Banyak kasus kekerasan perempuan yang pernah Fitri hadapi dan dampingi. Dari pengalamannya, dampak jangka pendek yang muncul seketika saat anak mengalami kekerasan antara lain munculnya rasa takut berlebihan, rasa tertekan batin, stres, bahkan sampai frustasi. Sedangkan dampak jangka panjang seperti trauma, perasaan curiga berlebihan, antara antisosial, hilangnya kepercayaan diri, dan stres berat hingga depresi. Usai menyelesaikan program S2, ia juga menangani kasus KDRT. Banyak kasus yang telah didampingi saat itu. Saat mendapat beasiswa doktorat tahun 2014, ia menyelesaikan studi S3 dan kembali aktif di kampus. Sepanjang pengalamannya, peran orang tua untuk mendukung ketahanan keluarga sangatlah penting. Fungsi edukasi dan fungsi religiusitas di keluarga haruslah berjalan dengan baik. Kiprah Fitri sebagai seorang psikolog perempuan dengan segenap kemampuan, keyakinan diri, dukungan keluarga dan teman serta pemerintah daerah menjadikannya dapat berbakti untuk memberikan pendampingan psikolog pada masyarakat, terutama pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Barat. Tulisan ke-10 berjudul Perempuan yang Menulis, karya dari Anindita S. Taufi, menyoroti dengan kritis tentang sistem patriarki di masyarakat yang tidak pernah mengajari dan menghadapi dan mengharapkan perempuan untuk banyak bertanya, apalagi berpikir kritis dari sudut pandangnya. Melalui proses menulis dan berkarya, ia suarakan perjuangan kaum perempuan karena manusianya agar tidak tersisih dari masyarakat. Perempuan terpaksa dan dipaksa untuk mengikuti konstruksi sistem ini hingga kehidupan kebebasannya hilang. Dari pengalaman Anindita, ia belajar bahwa salah satu cara untuk menumbuhkan keberanian adalah dengan banyak membaca dan menulis. Buku dan esai pun telah mengantar dirinya pada perjumpaan kreatif yang membawa perubahan besar dalam diri dan kehidupannya. Melalui proses kreatif kepenulisan yang berkelanjutan, ia menemukan keberanian untuk mengubah sudut pandang masyarakat.
Salah satunya dalam novel Tanah Tabu. Novel ini terpilih sebagai juara satu sayembara novel DKJ tahun 2008 dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2009. Perjuangan perempuan demi membebaskan dirinya juga terwakilkan lewat novel Jejak Kala dan Cerber Ular Tangga adalah novel terbarunya yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018. Lewat esai Berat Badan di harian Riau Pos yang mengkritik bahwa bahasa adalah hasil konstruksi dan tidak berada di ruang kosong. Sebagai perempuan yang menulis, yang menyadari betapa sulitnya mendapat pengakuan atas pekerjaannya. Masalah inilah yang diangkat dalam esai Perempuan dan Penanya yang dimuat di Kompas It pada tahun 2020 melalui tulisan Anindita menemukan eksistensi sebagai perempuan dan seorang penulis. Walau tidak mudah, menulis terbukti mampu memberikan keberanian pada dirinya untuk memiliki pikiran sendiri, bersuara, dan menentukan pilihan. Karya yang ke-11 berjudul Perjuangan Hidup dengan ADHD. Karya ini ditulis oleh Gayatri Jayawardhani. Ia mengulas perjuangan diri sebagai pengidap ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Tantangan terbesar menurutnya adalah berdamai dengan diri sendiri dan membina hubungan baik dengan orang lain. Ia pun harus berjuang memanfaatkan kelemahannya menjadi sesuatu yang berguna. Sebagai seseorang yang cenderung multitasking, membuat dirinya sulit berfokus pada satu hal dan berperilaku sangat aktif. Terkadang tanpa kendali, salah satu pikiran negatif adalah perasaan tidak berharga dan tidak diinginkan. Kadangkala ia sulit mengobrol dengan teman seumur karena merasa topik saya terlalu berat dan topik mereka terlalu ringan. Perpisahan dengan sang ayah jadi salah satu fase terberat dalam hidup karena ayah sangat menyayangi dirinya. Sedangkan sang ibu dirasa tidak menyayangi dirinya. Belajar bahasa dan menulis mampu membuatnya melupakan kesedihan itu. Gayatri pun menulis sebagai karangan dan mendapatkan nilai baik saat di bangku SD hingga SMP. Ia pun memilih jurusan sastra Indonesia di UGM Yogyakarta agar ia tidak punya waktu memikirkan hal-hal yang negatif yang membuatnya terpuruk. Dengan menulis, ia pun memenangkan penulis proposal terbaik bidang bahasa dalam sayembara penulisan proposal penelitian bahasa dan sastra tahun 2007. Fase terburuk terjadi saat ia tidak mengerti dirinya sendiri saat bekerja di bidang kepenulisan. Hari ini ia terpuruk hingga mengalami depresi dan ingin mati. Ia merasa diperlakukan seperti mesin untuk bekerja keras tanpa henti. Orang-orang berharap dia mengendalikan dirinya berlebihan. Setiap ia diperlakukan dengan buruk, sesak nafas dan tidak bisa bangun dari tempat tidur dialami. Ia juga menjadi gampang cemas dan semua sifat buruk keluar tanpa kendali. Untungnya ia lepas pekerjaan dan bersyukur masih bisa tertolong. Kini ia masih berada dalam tahap pemulihan dan dari trauma atas semua peristiwa buruk dalam hidupnya. Ia juga masih dalam tahap pengenalan diri yang lebih dalam lagi dan ia ingin terus bangkit setiap kali terjatuh dan ingin terus menjadi penulis dan peneliti bahasa. Tulisan ke-12 dengan judul Aksi Aktivitas Anak di Tengah Pandemi. Tulisan karya Christine Dwiwanya Christian menyoroti tentang cita-cita dan motivasi dirinya untuk menjadi agent of change bagi bangsa dengan menjadi seorang anak perempuan yang berdaya dari Cianjur. Christine menyuarakan dan mengkampanyekan tentang perlindungan anak, penegakan hak
anak dan pencegahan perkawinan anak. Menurutnya perempuan mempunyai potensi hebat, maka ini membuatnya ingin menjadi seorang perempuan yang bermakna dan berdaya. Ia pun bergabung dalam organisasi anak, yaitu Forum Anak Kabupaten Cianjur. Organisasi ini bertujuan memanjakan bangsa melalui tangan anak muda yang penuh dengan kreativitas dan semangat membara. Sebagai aktivis anak, ia ingin membantu menyampaikan suara anak yang tidak tersampaikan, membantu menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah, dan memotivasi mereka agar tetap mempunyai impian untuk membangun negeri. Di samping sebagai aktivis anak, kewajiban sebagai seorang pelajar tidak akan terlupakan. Karena itu ia selalu semangat dalam belajar dengan motivasi berprestasi. Karena dengan mempunyai semangat berprestasi di tengah pandemi dapat mengantarkan dirinya menjadi seorang yang lebih berarti. Ia pun diganjar beberapa penghargaan seperti juara 1 menulis Hari Anak Nasional 2021 Kemensos dan juara 1 karya ilmiah kepahlawanan Kemensos 2021. Anugerah Gubernur Jabar atas juara 1 Bandrek barisan makna lewat video berdurasi pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Demikian yang saya baca pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan lain akan saya lanjutkan untuk membaca kisah dengan judul Peranan Perempuan dalam Sosial karya Ibu Dr. Devi Rahmawati dalam buku Inspirasi Perempuan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.